Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mangga Ustaz. Hatur nuhun Pak Ahsa, Ibu Bapak Guru, anak-anak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajah. Alhamdulillah senang bisa menyapa anak-anak Bahtera. Mau bagaimana lagi ya selain kita ucapkan selamat karena kesabaran kalian selama ini. Sabar, sabar, dan sabar lagi. Anak kelas 8, anak kelas 7, anak kelas 9 sudah lama tidak ketemu di sekolah. Mungkin terakhir ketemu di sekolah kemarin waktu ada malam Qadar di bulan suci Ramadan. Ketemu sebagian sama anak-anak kelas 8. Sekarang yang anak kelas 7 ya ini pertemuan pertama ya, salam kenal. Yang disampaikan Pak Ahsa itu 99% benar, satunya tidak benar. 99% Pak Ahsa benar karena yang dibaca surat Yasin. Bagaimana mungkin surat Yasin tidak benar? Nah, yang 1%-nya itu yang tentang saya, karena sebaliknya, yang guru di sini itu adalah Pak Ahsa, Pak Ahmad Syahidin, ya. Di antara contoh guru itu adalah selalu pakai tutup kepala, seperti Muhammad Murtado, ya. Nah, seperti Pak Ahsa, karena kalau Pak Ahsa tidak pakai tutup kepala, itu nanti semua ilmu beliau keluar. Makanya beliau harus dalam bahasa Sunda, tutup kepala itu namanya ikat. Jadi harus diikat. Kalau enggak, keluar semua itu ilmu-ilmu Pak Ahsa. Nah, saya tidak pakai ikat, jadi tidak ada ilmunya, tidak ada isinya, kecuali yang diajarkan oleh Pak Ahsa pada kita semua. Terima kasih. Saya ingin kita bermain ya. Ini sekarang temanya apa Pak Ahsa? Apa saja? Mangga Wilujeng. Ya, mangga wilujeng atau mangga dilajeng. Nah, temanya itu adalah room chatnya bisa aktif ya, diaktifkan tidak? Aktif insyaallah. Diaktifkan ya? Ya. Saya contoh, saya tulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekarang kita akan bermain. Jadi ini nih luar biasa lah kalian itu. Jauh luar biasa dari kami, dari saya dan Pak Ahsa. Jauh luar biasa dari Pak Salman, Pak Beben, dan Pak Romi Rembo. Juga ada Pak Budi Bahtera. Itu kalian tuh sebetulnya jauh luar biasa. Kenapa? Karena belajar dengan situasi seperti ini itu tidak mudah. Berat. Kalau misalnya kami yang diuji, angkatan kami yang diuji, belum tentu kami sesabar kalian gitu. Kenapa? Belum ada internet dulu itu, gitu ya. Jadi kalau zaman kami dulu diuji dengan pandemi seperti sekarang ini, wah kayaknya berat lah. Tuhan itu menguji kita sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita. Kalau sekarang ada internet, tetap sekolah bisa lewat Zoom, tetap kalian bisa walaupun bosen ya ada main online, ada chatting, grup sosial media dan sebagainya. Dulu tidak ada. Jadi terbayang kalau kejadian pandemi yang kami alami, yang kita alami sekarang ini, kami alami dulu. Kita tidak akan sesabar kalian dalam menghadapi ujian ini. Kami tahu kalian sudah bosan, sudah jenuh, sudah pengen ketemu teman-teman, dan sebagainya. Ya, jadi mari kita bantu sama-sama. Misalnya insya Allah bagi kalian yang sudah boleh vaksin, ikhtiar divaksin semua. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kalau diizinkan tatap muka terbatas, syaratnya harus sudah vaksin semua.
Jadi yang ada kesempatan vaksin, ikut vaksin ya, mudah-mudahan. Nah, ini tidak tahu berapa lama lagi, dan orang kemudian bertanya, ini akan dibincangkan, yaitu tentang makna takdir ya. Takdir ini tuh sudah takdir atau bukan gitu. Menurut anak-anak, silakan room chatnya kita ramaikan ya. Kalau takdir itu semua Tuhan tentukan, atau gimana kita? Itu siapa duluan? Dari Tuhan dulu atau dari kita dulu? Yo, tuliskan room chatnya, diramaikan. Kalau pakai HP bisa sambil nulis juga nggak? Tuh, apa tuh kata Reva, apa tuh artinya? Peace gitu ya. Jadi kalau takdir itu semuanya dari Tuhan. Menurut saya corona adalah ujian buat kita. Terima kasih Muhammad Murtado ya. Jadi kalian ini sudah ada SD dapat ujian nasional, SMP dapat ujian corona ya. Nah, apa itu dari Tuhan, atau misalnya Tuhan yang membuat corona, atau karena kesalahan manusia? Silahkan. Ini virus yang sekarang ini Tuhan yang buat, kesalahan kita. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain, apa pendapatnya? Corona ini karena Tuhan atau karena kita? Kata Muhammad Faiza, kesalahan kita. Oke, lanjut lagi. Siapa lagi yang mau menuliskan di room chat? Kesalahan kita, kata Ilham Akbar juga. Udah 3 yang menyebut kesalahan kita. Hebat kalian ya. 4 kesalahan kita juga. Yang salah apa kalian? Kemudian dihukum Tuhan dengan corona? Coba. Muhammad Murtado, Muhammad Faiza, Ilham Akbar, Ayu, tulis. Kata Muhammad Murtado, virus ciptaan Tuhan, namun ia muncul karena kesalahan kita. Ya, kesalahan yang mana? Itu kata Reva, dari Tuhan corona itu. Yo, kalau kesalahan kita, kesalahan yang mana? Apa yang kita perbuat sehingga Tuhan katanya menurut tadi anak-anak menciptakan corona? Reva mah peace aja, itu artinya peace bukan? Atau senyum? Ya, kesalahan kita yang mana? Kira-kira kesalahan kita karena kita tidak sholat? Dah dari dulu kayaknya banyak yang tidak sholat, tapi corona kan baru sekarang. Karena tidak menjaga keseimbangan kita dengan alam. Hebat, Masya Allah. Nah, tapi kan dari dulu juga kayaknya orang tidak menjaga. Emang sebelum corona manusia seimbang dengan alam? Kan tidak juga, ya. Dulu mungkin musibahnya yang lain, ada virus yang lain. Nah, kenapa secara khusus corona? Gitu. Oke, mari kita lanjut pada tahapan berikutnya, yaitu dengan kalian ini semua bisa menuliskan kan di room chat ya. Coba yang lain yang belum menulis hadir dulu, begitu kita tes chat. Corona muncul karena populasi dunia yang makin meningkat, Masya Allah, dan populasi dunia akan selalu meningkat tiap tahunnya itu. Berarti akan hadir penyakit demi penyakit, corona demi corona. Nah, sekolah-sekolah kalian kalau begitu nanti. Dan muncul virus Delta, varian baru dan sebagainya. Ada nanti virus yang kebal dari vaksin dan seterusnya. Itu sudah diramal sama pabrik vaksin. Ya, supaya beli obatnya sama mereka kita. Oke. Nah, udah tes chatnya sudah karena kita akan melakukan kegiatan permainan untuk menjawab tentang makna takdir ini. Dites saja dulu kalian, tes. Ada tuh Muhammad Murtado, yang lain coba Pak Romi Rambo, coba ditulis tes begitu. Oke, 2, ada 3 muncul, yang lainnya
Yuk, tuliskan. Ya, 4 dari Hirza. Adis, Salman ini bapak atau Ananda? Ya. Kemudian ada Saki, oh Ananda kayaknya nih, Ananda Salman. Ya, Mas Salman ya. Ya. Tes, Romi Rambo hadir. Oke, siap. Saya kalau sudah Romi Rambo udah hadir, kita mulai. Permainannya kita mulai. Oke. Saya akan menuliskan di room chat satu kalimat. Kalian lanjutkan kalimat itu. Oke? Dari saya satu kalimat. Setelah itu kalian lanjutkan kalimatnya bebas dengan versi masing-masing. Oke? Ya. Wah, apa yang akan dituliskan? Biasanya kalau cerita itu diawali dengan kata apa? Oh, ingat. Kalau bahasa Indonesia ini kalimatnya. Kalau bahasa Inggris itu once upon a time gitu. Kalau bahasa Farsi yakiruz, yakibud, yakinabud gitu. Nah, kalau bahasa Indonesia ada hello katanya. Kalau bahasa Indonesia biasanya cerita diawali dengan pada zaman dahulu kala. Nah, ini kalimat yang pertama ya, pada zaman dahulu kala. Nah, bisa terbaca tulisan saya. Kita akan cerita pada zaman dahulu kala ada seorang pangeran yang, nah pangeran yang titik-titiknya ini kalian isi dengan kata sifat adjektif apa saja ya pangeran. Kita ambil nanti, silakan menurut kalian pangeran ini sifatnya bagaimana? Pangeran yang baik hatikah? Nah, kalau supaya rame cari kata yang unik, kreatif, nyeleneh, maksudnya out of the box. Kira-kira apa? Tulis saja ceritanya. Kalian yang menyusun ceritanya. Saya membuat outline-nya. Pada zaman dahulu kala ada seorang pangeran yang, silakan tulis, ramaikan room chat-nya. Oke. Gagah berani. Masya Allah, Muhammad Wattadu. Baik hati, kata Astar Muhammad El-Fannani. Ayo lanjut. Apakah tidak ada yang menulis misalnya seorang pangeran yang nih ya. Tuh. Kalimat dari saya ya. Apalagi baik hati, suka menolong orang kesusahan. Masya Allah, kita hidup di negeri dongeng. Oke, apalagi? Coba. Apalagi pangerannya yang bagaimana? Ayo. Baik hati dan suka menolong orang kesusahan. Ada ide lagi? Berikan kata sifat untuk pangeran ini. Ada seorang Pak Budi, pangeran yang humoris. Oke. Humoris, gagah berani, baik hati. Dari saya genit dan berbudi. Itu ya. Kalian kalau menulis ya, kalau mau menulis cari kata-kata yang agak berbeda begitu, itu lebih lama diingat. Lebih lama diingat. Oke. Nah, sekarang insya Allah kalian sudah tahu, ya Masya Allah yang taat kepada Allah. Wah, selesai sudah cerita kita. Karena kalau sudah semuanya taat pada Allah Ta'ala, seperti kata anak-anak tadi, insya Allah Tuhan akan turunkan rahmatnya untuk kita. Nah, insya Allah walaupun belum ke sekolah sebagian, pasti kan sudah kenal ibu dan bapak guru. Wih, pangeran yang selalu membantu umatnya. Baik, kita lanjutkan dari saya berikutnya ya. Pangeran-pangeran, nanti kita susun kembali ceritanya dari awal. Nah, tolong sekarang ini dalam penulisan mesti ada penokohan. Setelah ada karakter, ini sifat-sifatnya bagaimana. Kalian kalau nonton film, main game, pasti tokohnya itu punya karakter. Misalnya garangkah, humoriskah, kata Pak Budik tadi, genitkah, taat pada Allah, pasti punya karakter lah. Dalam film itu pasti punya karakter. Walaupun dalam hakikatnya manusia itu karakternya campur-campur. Tapi kalau film itu biasanya kalau baik ya baik. Kalau sudah jahat sekali. Biasanya kalau ada sinetron 20 episode, jahatnya 19 episode.
nanti tobatnya yang satu episode terakhir itu biasanya begitu selesai. Nah, sekarang mohon izin pada ibu dan bapak guru, berikan jalan takbir ini dengan kita berikan tokoh karakter ini dengan memberikan padanya nama. Nama pangeran itu adalah, nah ini ya, kalian tuliskan nama bapak guru yang ada di sekolah di Bahtera. Siapa aja, bebas ya. Siapa pak guru yang ada? Ya, tulis. Ayo, tidak apa-apa, tulis. Ayo, Pangeran Abdul, ada Pak Guru Abdul di Bahtera? Ada? Pangeran Ahsa, Masya Allah. Pangeran Salman, Masya Allah. Ya, terus apa lagi? Pangeran Ahsa, Pangeran Salman. Ada lagi? Saya tunggu sampai 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, kita cek siapa suara terbanyak. Nama pangerannya ini. Pangeran Budi 2 suara, Pangeran Ahsa 2 suara juga. Waduh, Pangeran Usmif, waduh, Pangeran Miftah, kata Murtado, sama-sama. Tadi sudah tutup votingnya, 5, 4, 3, 2, 1-nya ya. Jadi, ada 2 suara, bersaing ketat antara calon pangeran pertama, yaitu Pangeran Ahsa dan Pangeran Budi. Anak-anak yang belum voting, saya beri waktu 10 detik, kita nanti hitung lagi. Antara Pak Ahsa dan Pak Budi. Pangeran Harry Ima di London. Ya, 1, 2, 3. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Baik, kita hitung. Udah. 10 udah beres. Pak Budi menulis Pangeran Ahsa, tapi sudah deadline, waktunya sudah habis ya. Hitungan 10 tadi sudah berhenti. Jadi kita lihat nih sekarang dari hitungan Pak Budi, Pak Ahsa 3 suara, Pak Budi 2 suara. Oke, jadi pemenangnya pangeran namanya adalah Pangeran Ahsa. Tangan ya, Pangeran Ahsa. Tanpa suara dari Pak Budi, Pangeran Ahsa dapat 3 suara. Oke. Nah, karena kalian sekarang sudah tahu ini pangerannya Pangeran Ahsa, tadi sifatnya mau kita ambil yang mana? Di sini ada pilihan: gagah berani, baik hati, genit berbudi, suka menolong, humoris, taat kepada Allah, selalu membantu umatnya. Ayo, pilihannya yang mana? 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Semua ya. Taat kepada Allah, humoris, baik hati. Taat kepada Allahnya paling banyak. Jadi ini pangeran taat kepada Allah. Masya Allah. Insya Allah nilai kalian di agama Pak Ahsa 10 semua. Amin. Nah, itu pangeran yang taat kepada Allah. Baik. Tapi tidak lengkap cerita itu kalau tidak ada dalam drama itu, selain ada karakter, ada plot, ada latar gitu ya, dalam bahasa Indonesia. Sini ada Bu Ai ya. Jadi kita berikan pelengkap karakter berikutnya, dan saya lanjut ceritanya ya. Baik hati, kata Astar, baik. Dan ada seorang putri. Nah, biasanya tokoh itu ada protagonis, ada antagonis. Kalau ada pangeran, ada putri. Dan ada seorang putri yang, nah, kalian berikan lagi sifatnya. Putri ini, silahkan. Beri sifat putri. Masya Allah, ini ya, pecinta sesama, maksudnya ini sesama umat manusia ya, gitu. Yang baik hati, oke, dan lahir. Wah, putri yang gahar dari senior Salman. Nah tuh, kata gahar dan lembut, penyayang hewan, suka menolong umat, hebat deh anak-anak Bahtera. Anak Bahtera kebanyakan sifatnya itu
yang dituliskan suka menolong, mencintai alam, lemah lembut, penyayang, baik hati. Lihat dong yang sudah senior seperti Pak Salman, gahar gitu ya, yang gahar katanya, penyayang umat, dan seterusnya. Oke. Menyukai bunga. Wes. Oke. Kalian sudah tahu, apalagi nih, ada chat, apalagi lemah lembut. Masya Allah, putri selalu identik dengan lemah lembut kah? Belum tentu. Ada putri yang gahar, seperti kata Pak Salman tuh. Kalian tahu arti kata gahar? Nah, baik. Nah, sekarang masalahnya pangeran saja yang punya nama itu cantik ya. Nama putrinya kalian tuliskan nama ibu guru yang ada di SMP Bahtera. Ayo. Siapa? Wah, kok sepi menulis Bu Ai. Oke. Kita Putri Ai. Oke. Ya, Ibu Oci. Ya, siapa lagi? Putri Ajeng, ya, Putri Oci, Ratu Ai. Saya beri 10 detik ya, kita tutup nanti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tutup. Nah, kita hitung, kira-kira yang banyak siapa? Oci 1, 2, 3, 4, 5. Bu Ai 1, 2, 3, 4, 5 sama. Bu Ajeng 1, 2, 3, 4, 4. Berarti serinya ini Bu Oci dan Bu Ai. Kita beri 10 detik tambahan antara Bu Oci dan Bu Ai. Kalian tuliskan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Baik, stop. Kita hitung lagi sekarang Bu Oci. 1, 2, 3. Baik. Bu Ajeng, Bu Ai 1, 2, 3, 4. Ya, selamat. Bu Ai pemenangnya. Video saya ketutup. Ya, bukan. Nah, ya, dia ada Pangeran Ahsa dan Putri Ai, ya mohon izin pada Bu Ai, pangeran yang taat kepada Allah tadi, Masya Allah, dan putri yang lemah lembut. Nah, setelah karakter lengkap, kita harus cari setting. Terjadinya di mana cerita kita itu. Misalnya kalau film apa yang kalian baru tonton akhir-akhir ini, misalnya film apa yang baru tonton, misalnya kalau saya ingat tadi Buya Hamka tenggelamnya kapal Van der Wijk, itu settingnya di Minangkabau, Padang, Sumatera. Terus film apa lagi? Cerita itu punya latar belakang gitu ya, ada setting. Nah, apa yang akan terjadi? Saya seperti itu kurang lebih. Takdir itu Tuhan yang tentukan, dan hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi. Tapi bagaimana ia terjadinya itu bergantung kita juga. Jadi manusia punya peran dalam menentukan takdir Tuhan itu. Manusia punya peran. Kalau misalnya orang sakit sudah takdir Tuhan, ya ndak usah dirawat, ya ndak usah diobat, biarkan aja. Takdir Tuhan lagi yang nanti akan membimbingnya. Tapi manusia berusaha kasih obat-obatan, dirawat, mudah-mudahan sembuh, kita baca doa. Kalau semuanya sudah Tuhan tentukan, untuk apa kita berdoa? Tuhan, semoga corona segera berhenti. Kalau Tuhan sudah tentukan nanti berhentinya itu tanggal sekian, ya sudah, kita nggak usah berdoa. Nah, jadi ada yang Tuhan tentukan dan ada
bagaimana manusia menentukannya. Seperti permainan kita yang belum selesai ini, kita baru menentukan settingnya. Ada seorang pangeran, tapi kalian yang menentukan bahwa pangeran itu adalah Pak Ahsa. Sifat pangerannya bagaimana? Tuhan beri semua kemungkinan, gitu. Potensinya ada pada manusia, tapi kalian yang menentukan ia menjadi pangeran yang baik hati, taat berbudi, humoris, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang genit gitu ya, tapi sedikit, jadi cuma sekian persen. Lalu putrinya siapa? Kalian yang menentukan. Sifat putrinya bagaimana? Kalian juga yang menentukan. Termasuk sekarang ini juga takdirnya saya itu hanya diberi waktu oleh Pak Ahsa 30 menit. Dan ini sudah 10.31. Jadi sudah selesai. Takdirnya sudah selesai. Ya, kalian yang menentukan. Nah, Pak Ahsa Ditambah lagi semangat. Oh, ditambah kata Pak Ahsa, ditambah kalian yang menentukan, itu ya. Nanti ceritanya kita sambung, takdir kurang lebih seperti itu, dari Tuhan ada ketentuan. Corona ini boleh jadi tentu dari Tuhan ada ketentuan, tapi manusia yang bisa membuatnya lebih lama, manusia yang bisa membuatnya lebih cepat selesainya. Gimana manusianya? Mau lebih lama? Silahkan pergi keluar berkerumun tanpa masker, tidak jaga prokes dan sebagainya. Lebih lama corona ini. Kalau kalian coronanya ingin cepat-cepat beres, sabar, bertahan di rumah, jaga prokes dan lain sebagainya. Pasti kesel lihat orang kita bertahan di rumah, kok orang lain keluar dan sebagainya. Nah, itu tugas kita bersama. Jadi untuk setting dalam cerita, dalam drama, saya tidak tahu sudah diajarkan atau belum di SD, SMP, bahwa cerita itu ada karakter, ya, kemudian ada setting, ya, ada tokoh, kemudian ada setting, lalu ada alur cerita, ada plot. Nah, kita baru tokoh saja. Setelah tokoh, kemudian setting, plot, lalu nanti ada konflik. Nah, menarik. Yang bikin cerita menarik ada konflik. Kalau semuanya baik-baik, ya. Misalnya kalau nonton film baik semua, itu dunia yang tidak ada pada dunia nyata. Tidak akan ditonton. Orang-orang udah baik semua, gitu. Coba bikin film baik semua, tidak ada konflik, pasti tidak laku. Nah, misalnya kalian main game, ya, kalian itu mau menuju ke satu tempat, punya satu misi, begitulah, misalnya membebaskan putri, karena kalau angkatan saya mainnya Mario Bros. Dan Mario Bros itu membebaskan putri. Nah, terus ada rintangan, ada musuh menghadang, itu konflik. Coba kalau musuhnya pada baik hati semua, yang menghadang itu, membebaskan Tuan Putri, silahkan masuk ke sebelah sini, maju ke situ, ya nggak rame, main gamenya juga, lurus-lurus aja, beres, tidak ada yang menghalangi. Coba kalian main game apa biasanya? Saya game anak sekarang apa aja? Main game apa sekarang kalian di rumah? Kalau ada waktu senggang, main apa? Boleh dituliskan. Mainan anak sekarang apa aja? Enggak apa-apa, diketahui sama Bapak Ibu guru juga. Free Free Fire, ya. ML, Mobile Legend, chess.com. Ini mah kemarin ada yang rada rame tuh, pandemi kemarin, siapa namanya, Pak Salman Dewa Langit gitu, siapa? Mobile Legends, Minecraft, Growtopia, Mobile Legends, Clash of Clans, chess.com, Masya Allah. Nah, itu kan ada lawan semuanya, ada konflik, ada rintangan. Bayangkan kalau tidak ada rintangan, tidak ada konflik. Roblox, Minecraft, Genshin Impact, Masya Allah. Ya, anak luar biasa. Kita tanya Pak Romi Rambo, mainnya apa Pak Romi Rambo? Mungkin ada aplikasi game namanya Rambo, nanti saya lihat. Pak Romi Rambo hadir, main apa Pak Romi Rambo? Coba kita lihat Pak Romi Rambo yang rapi, berdasi, sepatu kulit, Pak Romi Rambo.
sedang gerilya di hutan-hutan rupanya. Tidak menjawab dulu Pak Romi Rambo ya. Jadi harus ada konflik, harus ada cerita. Ya, seperti sekarang kita menghadapi corona ini, mau lama mau tidak kita yang menentukan. Siap, Kiai. Assalamualaikum Sayyidina Muhammad wa Masya Allah hadir ini di foto profil itu, wah, berdasi rapi sepatu kulit. Foto realnya itu santri baju takwa dan berpeci. Kedap santan Nabi. Ya. Pak Roni Rambo, Siap. nah, kalau suka main Alhamdulillah. game, suka main game, Alhamdulillah suka Pak Kiai. Alhamdulillah suka. ya, apa gamenya apa? Gamenya Mario Bros Kiai. Aduh. Atau seangkatan atau ya itu anak-anak itu sama. Ternyata saya kira Pak Roni Rambo akan punya, karena nama beliau Rambo jadi akan punya game yang lain. Ternyata wajah Rambo si Mario. Gitu ya katanya ya. Oh, atur nuhun Pak Romi, atur nuhun apun Sawang zona Kiai, sawang zona. Nah, ya. Baik. Nah, settingnya di mana tokoh kita ini, Pangeran dan Putri ini, terserah kalian ya. Saya tuliskan nih ya. Ini tentang Pangeran dan Putri. Mereka bertemu di salah kok, malah ke Sena direct message katanya, karena pesan terakhir dari Sena. Mereka bertemu di, nah, ketemunya di mana? Kalian tuliskan nama tempat se out of the box mungkin ya. Kalau ketemu di sekolah udah biasa rutin, ketemu di kantin tutup lagi pandemi. Nah, ketemunya di mana? Wes, kata di Istana Bahtera Mutahari, kerajaan di planet Mars tuh kata Pak Budi itu, planet Mars ya. Apalagi itu tadi Eritrea. Wah, ini yang gahar-gahar nih tempatnya juga. Tahu tidak Eritrea di mana anak-anak? Ya, Eritrea itu di mana, di Afrika Pak Saman? Wes, kerajaan. Ya, Ustaz, di Afrika. Iya, Afrika. Kerajaan di bawah laut. Masya Allah, gimana bernafasnya ya mereka ya. Ayo, kira-kira nama tempat mana lagi menurut kalian tempat pertemuan yang akan selalu dikenang oleh Pangeran dan Putri kita? Djibouti, Kekaisaran Persia. Masya Allah, hebat pengetahuan anak-anak ya. Djibouti, mana lagi ya? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, wah, di atas gunung. WK gitu, WK. Terus Pangandaran, wes yang kangen pantai, dasar Palung Mariana. Waduh, hebat. Nah, seperti juga kita, setiap langkah kita itu mau ke kiri mau ke kanan pasti ada konsekuensi. Apa yang akan terjadi dengan hidup kita, takdir itu tergantung dari Tuhan sudah ada, tapi tergantung kita mengambilnya kemana. Ada corona, Tuhan tahu. Sebab perbuatan manusia sangat mungkin mau panjang atau tidaknya tergantung kita. Kita yang ikut menentukan nasib kita sendiri dengan dalam ridho Tuhan, dengan berdoa berusaha pada Tuhan. Nah, cerita kita belum selesai ya, Insya Allah nanti kita lanjut pada waktu-waktu yang akan datang. Kita baru punya karakter, baru punya setting. Nah, kita harus menentukan setting, bukan hanya tempat. Tadi belum disepakati settingnya, terlalu banyak pilihan ini nih settingnya nih.
mulai dari Pangandaran, Solomon, atas gunung, Palung Mariana, bawah laut, luar angkasa, Eritrea, waduh, panjang ya, panjang. Kita yang ikut menentukan. Demikian pula nasib kita, takdir kita, kapan kita bisa masuk sekolah lagi atau tidak, kita bisa membantu itu terjadi. Kita berencana, Tuhan yang menentukan. Sebetulnya juga bisa dibalik. Ada rencana Tuhan dan kita yang ikut menentukan. Gitu panjang atau pendeknya usia kita tergantung kita menjaga kesehatan atau tidak. Tuhan tidak misalnya kamu pasti pendek usia 20 meninggal dunia, belum tentu. Usia 20 meninggal dunia bisa terjadi kalau kita tidak jaga kesehatan kita. Kalau dijaga, dan itu banyak, termasuk di antara yang perpanjang usia adalah bersedekah. Dan ini sebagai penutup. Satu saat nanti Pak Ahsa yang bisa konfirmasi. Ada malaikat yang datang pada baginda Nabi SAW dan menyampaikan bahwa dalam kisah yang lain terjadi pada Nabi yang lain. Bahwa orang ini, jadi baginda Nabi bertemu dengan seseorang dan disampaikan, orang ini sore akan meninggal dunia. Gitu ya. Ya udah, takdir kan? Ya sudah. Ternyata beberapa waktu kemudian ketemu lagi. Beberapa hari kemudian ketemu lagi. Lalu Nabi bertanya pada malaikat, katanya kemarin sore itu sudah, saya ini masih sehat dan seterusnya. Malaikat, kurang lebih ini nanti cerita lengkapnya Pak Ahsa yang sampaikan, saya ingat samar-samar saja. Karena itu saya sampaikan Pak Ahsa guru kita semua, ingatan beliau ikat di bawah, di dalam kepala beliau. Saya tidak diikat, jadi lupa-lupa gitu. Nah, sebetulnya di bawah tempat tidurnya itu ada ular yang sudah ditugaskan dalam tanda petik untuk menggigit orang itu dengan bisaknya dan dia akan meninggal dunia. Tapi sebelum dia masuk ke rumah, ia bersedekah. Ia bersedekah. Karena sedekah itu Tuhan buat ular itu berjalan pergi meninggalkan orang itu dan dia tertidur di ranjangnya tanpa digigit ular. Sedekah dia mengubah jalan hidup dia. Sedekah dia memperpanjang usia dia. Sedekah dia mengubah jalan cerita dia. Kita juga bisa mengubah jalan cerita kita dengan pilihan kita masing-masing. Misalnya tadi jam 10:30 mestinya sudah habis. Kita ubah, tambah. Nah sekarang saya memilih untuk mengakhirinya dulu pada 10:43. Gitu anak-anak sekalian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan suatu saat ketemu lagi. Kita lanjutkan kisah Pangeran dan Putri ini pada episode berikutnya. Terima kasih. Walafu minkum Pak Ahsa, Pak Romi, Pak Budi, Ibu Bapak Guru, Pak SMP Bahtera, itu Pak Belen ya. Bu Novi, itu Bu Novi mau menyapa anak-anak yang belum pernah bertemu fisik ya. Kita ketemunya online saja, mudah-mudahan segera dengan seluruh ikhtiar kita. Terima kasih. Ada yang titip salam. Terima kasih. Sampaikan salam kembali kepada orang tua semuanya. Boleh meminta saja, ikhtiar. Tuhan mungkin sudah menentukan, tapi ikhtiar seperti nanya. Kalau nanya bisa ada perubahan. Kita berbuat, Tuhan menentukan. Yaitu boleh melihat wajah anak-anak semua, kelas lama, kelas baru, videonya di-on-kan. Kalau saya mohon terima kasih. Nah, wajah-wajah anak-anak sambil kenalan, terima kasih. Nah, itu juga contoh tuh di-on-kan semua ya, makasih. Ada Muhammad Nur Raihan, ada Reva, Sahi, Lina, Ayu, Ilham,
Farra, ada Syazadis Mirza, ada Sayyidah Nur Asfia Sadra Arsa Agung Karimah Zahra, Muhammad Murtado Maula Sahzanan. Kalau saya karena meminta, alhamdulillah ada yang on videonya. Kalau saya minta, yuk gitu. Jadi meminta juga bisa mengubah, seperti kita berdoa. Dia juga kata guru Pak Miftah di SMP, saya ingat di SMP, guru mengetik 11 jari, 10 jari. Ya, dulu ada pelajarannya mengetik 10 jari itu, walaupun tidak punya mesin tik, tapi mengambil pelajaran mengetik 10 jari. Dan begitu punya mesin tik dari Allahyarham ayah anda, kayak keren bawa mesin tik itu. Mesin tik itu berat, sekarang orang bawa HP aja ringan. Dulu bawa mesin tik berat ke sekolah nanti. Nah, saya masih ingat kata guru mesin tik Pak Miftah, guru life skill kalau sekarang ya di Bahtera. Nah, dulu guru SMP Pak Miftah bilang begini, bertanyalah, peribahasa bahasa Indonesia, malu, kalian jawab di room chat ya. Ini saya boleh beri hadiah bagi yang bisa menjawab dengan benar apa yang disampaikan oleh guru SMP Pak Miftah. Oke? Bertanyalah, karena siap-siap siapa duluan yang dapat ya. Karena malu bertanya, titik. Oke, sesat di jalan, Nandahura, sesat di jalan. Terus sesat di jalan. Lagi. Ya, hanya jalan, sesat di jalan, hanya lulus, ya, agamanya juga insya Allah. Nah, terima kasih jawabannya. Kalau kata Pak Guru Pak Miftah, sesat di jalan semuanya. Sip. Kata Guru Pak Miftah begini, karena malu bertanya kehidupan sesat. Wes, out of the box, hebat. Kalau kata Guru Pak Miftah begini, karena bertanyalah, karena malu bertanya, sesak nafas. Gitu. Loh Pak, kok bisa sesak nafas? Ya kamu terus nyari jalan, nggak tanya-tanya sama orang, ya capek di jalan. Jadi kalau kamu malu bertanya, sesak nafas. Itu sampai sekarang saya ingat, ya. Murid Ustadz Ahsa tidak dapat jawaban. Ya, kalau malu bertanya, tidak dapat jawaban, jadi kalian mau nyari tempat, nggak nanya-nanya, sesak nafas. Gitu. Kalau sekarang saya akan jawab ke Pak Guru itu dulu Pak, sekarang kita bisa gunakan GPS, gitu ya. Tidak usah sesak nafas, tapi habis baterai. Sama, walhasil bertanya, meminta, semua dapat mengubah keadaan. Kita sendiri yang dapat bisa mengubah keadaan. Berapa lama lagi ini kita serahkan pada Tuhan, kita hanya bisa berusaha. Bagaimana cara kita menghadapinya, tetap tenang, sabar, melawan jenuh, dan seterusnya, tergantung kita semua. Terima kasih ya anak-anak, bangsa, Bapak Guru semua, mohon dimaafkan. Terima kasih, walafu minkum. Dan ada kalimat sakti di sekolah-sekolah Mutahari yang kalau disampaikan dia mengubah keadaan, yaitu wama taufiqi illa billah tawakkaltu wa ilaihi unib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Ustaz, Terima kasih Ustaz. Tenun. Thank you Ustaz. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Sansan. Terima kasih. Mohon selayana. Mohon pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak paparan dari Ustadz Miftah. Sekarang kita sama-sama menutup dengan membacakan sholawat. Kita baca lihomsah, kemudian baca
Al-Fatihah untuk keberkahan kita semua. Li khamsatun utfi biha harul waba'il khatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah li khamsatun utfi biha harul waba'il khatimah al-mustafa wal murtada ومناهما والفاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. هذه حكم الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astiqai ba'da akhir adirasa hayya binna linusolli Allahumma Salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, terima kasih boleh meninggalkan room Zoom. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Insyaallah.